Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Amalia dengan NIM 170403-114 akan menjelaskan secara lisan ujian tengah semester mata kuliah Analisis Perancangan Perusahaan. Yang pertama itu, apa saja kegunaan studi kelayakan? Kegunaan studi kelayakan dapat dibedakan karena dua pihak yang berkepentingan, yang dijabarkan sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada pihak pertama, yaitu bagi analisis. Kegunaannya bagi pihak pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam menghadapi suatu masalah dan mencari jawabannya. Lalu, menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam perhitungan atau pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah mengerjakan analisis studi, berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Kegunaan studi kelayakan yang kedua ada pada pihak kedua, yaitu bagi masyarakat. Yang pertama itu ada untuk pihak investor. Sebelum menanamkan modalnya di perusahaan yang akan dijalankan investor, akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat. Karena investor memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh dan jaminan modal yang akan ditanamkan. Lalu ada kepada pihak kreditor. Sebelum memberikan kredit, pihak bank perlu mengkaji studi kelayakan bisnis dan mempertimbangkan bonafiditas dan tersedianya agunan yang dimiliki. Lalu ada pihak manajemen perusahaan. Sebagai leader manajemen perusahaan juga memerlukan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui dana yang dibutuhkan, berapa yang dialokasikan dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor dan kreditor. Selanjutnya ada pihak pemerintah dan masyarakat. Perusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat diprioritaskan untuk dibantu oleh pemerintah. Lalu ada bagi tujuan pembangunan ekonomi. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang ditimbulkan. Lalu yang kedua ada perbedaan studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Perbedaan yang pertama, studi kelayakan bisnis itu lebih berfokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut, seperti pemasaran, teknik keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih berfokus pada proyek yang bersifat investasi. Perbedaan yang kedua, studi kelayakan bisnis digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan, ditunda, ataupun dihentikan. Sedangkan studi kelayakan proyek itu digunakan untuk mengetahui tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek atau proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Yang ketiga, jenis studi kelayakan dan manfaat. Studi kelayakan dengan berbagai jenisnya memberikan manfaat, yaitu yang pertama profit, yang kedua peluang pekerjaan, yang ketiga manfaat ekonomi, kapasitas dan harga, mutu, meningkatkan devisa ekspor, meningkatkan devisa impor, dan penyediaan sarana dan prasarana. Yang kelima ada membuka isolasi wilayah, yang keenam ada pemerataan pembangunan, yang ketujuh menghindari resiko kerugian berbisnis, yang kedelapan memudahkan perencanaan, yang kesembilan memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang kesepuluh memudahkan pengawasan, dan yang terakhir ada memudahkan pengendalian. Lalu ada aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama ada aspek hukum atau legalitas. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain.
Yang kedua, ada aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Untuk dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Yang ketiga, ada aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan, apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi pasar, situasi persaingan di industri tersebut, dan lainnya. Yang keempat, ada aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang kelima, ada aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis berjalan atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika ingin melakukan perencanaan bisnis yang datang. Lalu yang terakhir adalah materi kuliah apa saja yang digunakan untuk menyusun studi kelayakan. Menurut saya yang pertama itu ada data mining, yaitu big data. Dengan mempelajari big data, kita dapat memperoleh banyak data dan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi jumlah kebutuhan suatu produk. Selanjutnya ada statistika industri, regresi yang berhubungan dengan divisi, forecasting, dan perencanaan jangka panjang. Nah, dengan mempelajari regresi dan forecasting, kita dapat memprediksi jumlah kebutuhan suatu produk, barang atau jasa. Dengan mempelajari perencanaan jangka panjang, kita dapat membuat rencana berapa jumlah produk yang akan diproduksi dalam beberapa tahun, jumlah inventory, dan kapan pemesanan bahan baku. Materi kuliah selanjutnya adalah perancangan tata letak fasilitas, yaitu plan layout. Dengan mempelajari plan layout, kita dapat membangun suatu perusahaan dengan memperhitungkan jumlah kebutuhan manusia, mesin, bahan baku, tanah, dan bangunan yang akan dibangun. Selanjutnya ada perancangan sistem kerja, OPC dan FPC. Dengan mempelajari OPC dan FPC, kita dapat mengetahui bagaimana proses-proses dalam pembuatan produk, mesin-mesin yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan, dan material handling yang dibutuhkan. Lalu ada analisa biaya, yaitu laporan arus kas. Dengan mempelajari laporan arus kas, kita dapat menghitung pemasukan dan pengeluaran dari aset yang dimiliki perusahaan. Kewajiban yang harus dibayar perusahaan dari investasi yang diberikan pihak luar oleh perusahaan. Lalu ada ekonomi teknik, yaitu internal rate of return, net present value. Dengan mempelajari internal rate of return dan net present value, kita dapat menghitung berapa persen tingkat pengembalian modal dan berapa nilainya di masa sekarang. Nah, dari sini kita dapat mengetahui apakah layak atau tidak layaknya perusahaan itu dijalankan. Demikian penjelasan mengenai ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis perancangan perusahaan oleh saya. Terima kasih.